Seorang istri itu menyimpan beberapa foto atau banyak foto, kumpulan gambar yang tidak ingin bisa dilihat oleh siapapun, termasuk suami maupun anaknya. Kemudian dia bisa menyembunyikan itu ke dalam sebuah fitur yang namanya Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo A74. Tapi sebelum itu gue pengen ngucapin kepada kalian yang merayakan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua karena video ini direkam menjelang Lebaran dan mungkin sebagian besar dari teman-teman yang nonton itu menonton selepas Lebaran. Jadi sekali lagi gue mengucapin mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau ada kalimat gue yang salah dalam membuat video selama ini atau ada konten gue yang menyinggung, gue mohon maaf sekali lagi. Karena jelas tidak ada maksud dan tujuan ke situ. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama berharap supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan mari kita lanjut balik lagi ke reviewnya. Jadi ini adalah Oppo A74 dan ini hadir dalam dua varian. Ada yang 4G, ada yang 5G. Dan ini yang gue review adalah yang 4G. Dan ini harganya 3 jutaan. Dan sebenarnya udah rilis juga sih. Kalian udah bisa cari di e-commerce tau gue atau cek link yang ada di deskripsi mungkin untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian dari smartphone ini. Dan menurut gue, smartphone ini, Oppo A74 ini adalah smartphone yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan smartphone Oppo yang pernah gue coba. Paling nggak dalam hal marketingnya. Dan gue udah ngejajal ini selama beberapa waktu dan gue paham kenapa smartphone ini terasa berbeda, paling nggak dari hal marketingnya. Dan gue akan ceritakan kepada kalian. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke technical aspek dari smartphone ini. Jadi Oppo A74 ini ditenagai Snapdragon 662 dengan RAM 6GB, LPDDR4X, storage-nya 128GB, UFS 2.1 dan menjalankan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Dan dengan konfigurasi yang seperti ini, smartphone ini bisa punya performa yang menurut gue lumayan bagus. Untuk kecepatan storage-nya, ini bisa mendapat writing speed sekitar 180MB per second dan reading speed-nya sekitar 400 sampai 450 MB per second. Cukup bagus lah untuk kelasnya. Dan untuk seberapa kencang smartphone ini, well, nggak kencang-kencang amat sebenarnya. Hanya masuk kategori cukup untuk mainin game-game mainstream seperti PUBG Mobile. Tapi untuk stress test menggunakan 3D Mark atau simulasi pemakaian lama dan intens kayak main game atau komputasi berat lainnya, ini bisa dapat stability score di atas 99%. Artinya performa yang dikasih lebih ke kualitas stabilitasnya ketimbang peak performance. Dan ya, memang harus diakui secara performa smartphone ini bukan spesial. Meski sedikit terbantu dengan adanya Hyperboost, di mana kita bisa atur performa smartphone ini jadi lebih kencang terutama pada saat main game. Tapi kayaknya menurut gue ini tidak terlalu signifikan. Apalagi kalau melihat persaingan smartphone saat ini di rentang harga 3 jutaan atau rentangnya si Oppo A74 ini, atau lebih spesifik lagi, untuk main game, ya jelas kayaknya smartphone ini arahnya itu bukan ke sana. Karena smartphone ini menggunakan Snapdragon 662 dan sebenarnya juga Snapdragon 662 bukan spesifik ke gaming. Snapdragon 662 memang lebih ke experience penggunaan yang lebih stabil, kecepatan, konektivitas, dan improvement dalam hal image processing. Dan ini membuat jelas target market dari Oppo A74 yang memakai Snapdragon 662 bukan mengarah ke sana yang tadi gue sebutin. Bukan ke kalangan gamers atau gue nyebutnya specific users. Bukan ke sana. Bukan ke orang-orang yang memang antusias terhadap smartphone. Bukan ke sana. Tapi lebih ke everyday user. Orang-orang yang memang butuh smartphone untuk pemakaian harian dan casual. Dan sebenarnya ini tampak loh di marketing tools yang digunakan Oppo untuk mempromosikan smartphone ini. Jadi bukan lagi untuk para heavy user atau enthusiast, tapi untuk orang-orang yang harian aja gitu. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, hal terpenting atau aspek terpentingnya jadi bergeser. Bukan lagi kencang-kencangan, tapi lama-lamaan. Bukan. Jangan traveling dulu pikirannya. Jadi lama-lamaan di sini tuh lebih ke masalah durabilitas. Wah, salah juga pemilihan kata gue. Ya, pokoknya intinya adalah tentang daya tahan dari baterainya ya, baterai smartphone ini. Itu maksud saya. Dan untungnya smartphone ini punya baterai yang cukup besar untuk standar 2021, yaitu adalah 5000 mAh dan juga punya 33 watt flash charge. Dan untuk data benchmark yang gue dapat, ini bisa bertahan lebih lama dari rata-rata smartphone kelas menengah yang gue tes. Untuk aktivitas ringan ini bisa bertahan sampai 13 jam, tapi rata-ratanya bisa tahan 8 jam. Di mana smartphone mid-range lainnya bertahan hanya 7 jam aja. Jadi berdasarkan pengalaman gue, Oppo A74 ini bisa bertahan rata-rata 1 jam lebih lama dibandingkan dari rata-rata smartphone mid-range yang pernah gue jajal selama ini. And this is nice.
Dan untuk pengisian daya, ya hitungannya relatif cepat, mengingat ukuran baterainya yang gede. Dari kondisi lowbat 9% hingga full 100% hanya makan waktu 1 jam 22 menit. Dan grafik pengisiannya pun stabil dengan suhu yang nggak terlalu panas. Jadi kalau kalian suka dengan smartphone yang kalau di charge nggak terlalu panas, ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih. Dan kalau ngomongin aspek lain dari everyday users, biasanya kita harus membahas juga desain dan juga layar. Dan untuk smartphone ini, menurut gue, di kedua aspek tersebut, handphone ini bagus. Desainnya masih mengikuti desain smartphone Oppo yang juga rilis di tahun 2021 ini. Ini nuansanya rada mirip. Dan Oppo A74 hadir dengan dua pilihan warna, Prism Black dan juga Midnight Blue. Jadi kalian bisa pilih mana yang lebih cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian hafal dengan karakteristik desainnya Oppo, biasanya warna hitam, yang ini nih, ini warna hitam, itu lebih kalem rasanya, lebih maskulin. Jadi kalau kalian mengejar sisi maskulinitas dari smartphone, menurut gue yang warna hitam lebih cocok. Tapi kalau kalian mau coba yang warna biru juga nggak apa-apa, itu masih ada nuansa maskulinnya juga sih, cuman lebih gonjreng aja kalau menurut gue. Dan kalau kalian suka dengan desain Oppo yang mengkilap-mengkilap kayak gini, kalian akan suka banget dengan yang warna Midnight Blue. Jadi silakan dipilih aja berdasarkan selera kalian. Dan lagi untuk tampilan depannya juga cukup clean dan sleek dengan punch hole display di bagian sudut kiri atas, dan layarnya ini bertipe AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz dan juga screen to body ratio-nya 90,8%. Untuk smartphone entusias mungkin ini angka yang biasa aja, tapi untuk casual user ini udah cukup banget, apalagi layarnya AMOLED. Gue pribadi sih suka, karena ini bisa nampilin warna yang lebih saturate dan vibrant ketimbang layar IPS. Dan juga fitur terkait layar yang dihadirkan juga banyak dan menurut gue bisa kepake. Misalkan kayak 3 pilihan dark mode, always on display, terus juga ada eye comfort dan in-display fingerprint 3.0 yang katanya sih lebih akurat dan cepat. Meski gue nggak terlalu berasa juga perbedaannya dibanding yang sebelumnya. Kemudian untuk multimedia, misalkan kayak nonton film atau nonton drakor gitu ya, smartphone ini cukup enak, cukup nyaman, tapi sayangnya speakernya cuma ada satu di bagian bawah sini aja. Cukup lantang memang, tapi ya karena cuma sebelah, jadinya agak awkward gitu. Kecuali kalian pakai earphone, ini bisa dicolok di sini, atau pakai TWS atau Bluetooth eksternal gitu ya, Bluetooth speaker eksternal, itu jadi nggak ada masalah sama sekali, enak-enak aja, karena layarnya menurut gue bagus. Dan rasanya nggak afdol kalau kita nge-review smartphone Oppo tapi nggak bahas mengenai kameranya. Jadi sekarang kita bahas kamera di Oppo A74 ini. Di smartphone ini ada 3 buah kamera di bagian belakang, ada 48 megapiksel main camera, 2 megapiksel depth camera, dan 2 megapiksel makro kamera. Dan untuk kamera depannya 16 megapiksel kamera. Total ada 15 filter di dalam settingan bawaan di kameranya ini, dan hasil fotonya secara umum ya khasnya Oppo banget. Dan di sini ada pengaturan zoom bisa maksimal sampai 10 kali, tapi menurut gue sih optimal kualitas fotonya itu sampai di 5 kali zoom aja. Selebihnya itu nggak optimal, apalagi kalau kondisinya low light. Dan ngomongin tentang low light, di sini ada night mode, yang juga disertakan 3 filter tambahan. Dan night mode-nya ini juga bisa dipakai di kamera depan. Tapi kalau night mode di kamera depan, nggak ada filternya. Kemudian juga ada portrait mode yang bisa dipakai di kamera depan dan belakang. Dan kita bisa atur juga nih level bokeh untuk fotonya. Mulai dari bokeh yang natural dan wajar, sampai bokeh yang supranatural dan tidak wajar, itu bisa diatur di sini. Jadi semua balik lagi ke selera kalian. Dan juga masih ada setting untuk foto makro, timelapse, panorama, expert mode untuk yang suka foto manual, dan extra HD untuk foto dengan resolusi tinggi. Tapi kayaknya itu semua nggak akan sering dipakai oleh casual users, karena casual users biasanya pakainya yang apa adanya aja gitu, kayak buka kamera, ya itu kamera yang dipakai, biasanya kayak gitu. Lalu untuk video ini bisa ngerekam di resolusi Full HD di 30 fps, tapi dengan catatan AI beautification-nya dalam kondisi mati. Karena kalau dinyalain, resolusinya akan turun ke 720p 30 fps. Dan mungkin untuk sebagian orang ini akan jadi sebuah dilema. Jadi seakan disuruh memilih resolusi yang tinggi atau muka yang beauty. Itu kayak disuruh pilih itu sulit loh, ya kan? Jadi balik lagi ke selera masing-masing aja, mau pilih yang mana. Dan overall kalau menurut gue hasil foto dan videonya ya menurut gue ini nggak spesial gitu. Ini adalah hasil kualitas umum dari smartphone Oppo. Jadi nggak ada hal yang benar-benar baru. Ya paling kalau ada hal yang berbeda kalau kalian ngedit video menggunakan Soloop, yaitu adalah aplikasi tambahan dari Oppo. Cuma ya biasanya yang kayak gitu kan konten kreator, bukan everyday users, bukan casual user. Jadi ya mungkin nggak akan dipakai juga sama mereka. Jadi ya begitulah. Oh iya, ada satu hal tambahan yang pengen gue kasih tahu kepada kalian, tapi gue jelaskannya dalam bentuk cerita aja ya. Jadi misalkan seorang istri itu menyimpan beberapa foto atau banyak foto, kumpulan gambar yang tidak ingin bisa dilihat oleh siapapun, termasuk suami maupun anaknya. Kemudian dia bisa menyembunyikan itu ke dalam sebuah fitur yang namanya private save.
Dan private safe ini akan dikunci dengan menggunakan password yang dimana yang tahu passwordnya itu cuma istrinya dan Tuhan. Nah, itu bisa ada namanya private safe. Kemudian mungkin sang suami itu tidak ingin chatnya itu dibaca, ya, aplikasi chatnya itu dibaca oleh sang istri. Jadi sang suami menggunakan app lock untuk mengunci aplikasi chattingnya sehingga cuma bisa dibuka kalau menggunakan password yang dimana passwordnya cuma si suami dan Tuhan yang tahu. Jadi ada 2 fitur tambahan itu, ya. Mungkin bisa dipakai oleh kebanyakan orang. Mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu manfaatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bermanfaat untuk hidup kalian? Gue sih enggak. Ya, gue nggak pakai yang kayak gitu-gitu. Gue terbuka sama istri gue, ya kan? Jadi nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Ini istri gue pasti nonton sih. Hai, halo. Dan kesimpulannya, smartphone ini adalah smartphone yang menurut gua akan disukai oleh banyak orang. Dan pertanyaannya, apakah kalian termasuk ke dalam orang-orang itu? Itu kalian sendiri yang bisa jawab. Yang jelas smartphone ini menawarkan stabilitas dari experience yang diharapkan dari sebuah smartphone. Baik itu dari kualitas baterainya, kualitas layarnya yang bagus, dan juga desainnya yang menarik. Jadi kalau kalian mencari smartphone yang seperti itu, ini cocok untuk kalian. Dan kalau kalian tidak menemukan kecocokan dengan smartphone ini, mungkin kalian bisa mencari di smartphone Oppo yang lainnya. Dan kalian bisa cek link di deskripsi untuk lihat smartphone Oppo yang lainnya. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan ya, selamat lebaran sekali lagi, selamat liburan buat kalian yang tidak merayakan. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.